James, wish me luck ya. Hello today enthusiasts, it's me again, and all today, well, if I had a chance to give a name to this car, I think I will give Legendary as its middle name. An iconic 4x4 vehicle from Great Britain, ladies and gentlemen, please welcome 1967 Land Rover Series 2A. Land Rover was originally produced in the UK in 1948. It was the first civilian four-wheel drive car to be mass-produced. In 1948, Land Rover launched the first series. The series was first shown publicly at the Amsterdam Motor Show. Initially, the Series 1 was designed for agriculture and the light industry. In this Series 1, Land Rover comes with body types such as two-door off-road vehicles on the Hue 166 model, four doors on the 107 series model, and two-door pickup on the 186 series model. Since its introduction in 1948, the 1 series has been discontinued in 1958. Land Rover Series 2 appeared to replace the Series 1 in 1958. The series came with a wheelbase of 88 inches and 109 inches, which became known as the short wheelbase and the long wheelbase. This 2 series still comes with two-door off-road type, four-door off-road, and two-door pickup series. Series 2 ceased production in 1961. Land Rover didn't make the 3 series. They made A Series 2A for the next series of Series 2. Series 2 and Series 2A are very difficult to distinguish in some parts. The series was produced in 1961. The 2A series model is considered to be the most powerful. In this series, several models are quite famous, such as the type of pickup, station wagon series, and others. In addition to the 2A series, the 2 series also launched the 2B series in 1966. These models ceased production in 1971. At the same year, Series 3 came out and known as the most common type ever made. The series ended in 1985, where at the end of its period, the series underwent many changes to face increasingly fierce competition with other brands. Nama saya James Budiono. Saya sebetulnya di bidang retail kerjanya dan hobinya Land Rover, ngumpulin Land Rover. Ya kalau brand Land Rover kan dari dulu tuh waktu saya masih kecil masih ingat, terutama waktu saya sekolah itu di TV Australia itu ada yang namanya Leyland Brothers. Nah mereka tuh pergi ke Outback ceritanya tuh, ke daerah-daerah yang tersempil gitu, itu pakai Land Rover. Ini sebetulnya namanya Land Rover Series 2. Itu keluaran tahun 67. Jadi udah cukup tua ini. Dan body stylenya adalah body pickup gitu. Jadi tanpa roof, ya roofnya hanya roof soft top namanya. Belakangnya terbuka seperti pickup gitu. Waktu pertama kali dapat memang rada unik karena waktu itu saya punya villa di Gunung Gelis, saya suka liwat Sentul. Nah di Sentul itu sebelah kiri jalan tuh ada kelompok off-road. Terus saya lihat Land Rovernya nih, wah kayaknya oke nih. So saya tanya, Pak ini mau dijual? Oh enggak dijual ini. Kalau gitu saya titip deh, kalau nanti ada yang mau jual, berapa waktu datang orangnya atau telepon saya. Gitu ceritanya. Ya udah saya waktu itu saya beli nggak tahu apa-apa mengenai Land Rover. Mobil ini ceritanya panjang sih. Setelah saya taruh di bengkel di Bogor, kebetulan saya nemu lagi nih satu yang serupa, cuman hardtop. Saya bawa lagi ke bengkel yang sama. Nah terus yang punya bengkel bilang, wah ini yang pertama kali yang
di bawah itu kurang bagus bahannya. Yang belakangan lebih bagus. Gimana kalau dua saya jadiin satu? Saya kan nggak ngerti apa-apa waktu itu. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Dua jadiin satu aja. Sayang juga nih, ada tumpukan sasis, body parts dan sebagainya itu ada didiemin aja di luar bengkel. Sementara itu saya udah kenalan sama bengkel satu di sini namanya Klinik Land Rover. Akhirnya yang tumpukan-tumpukan sasis dan body parts itu saya bawa ke bengkelnya dia. 6 bulan baru jadi nih. Mungkin 6-7 bulan lah. Dari nol istilahnya. Jadi saya sayang banget sama mobil ini. Om James! So good to see you again, Om. Hey. Thank you for having us. Sama-sama. Hey, I got something for you nih. Oh, really? Yes. This one for me? Yes. Oh, wow. Wow. Okay. Ooh. It's such a privilege and honor for me to put on this cap on my head. So how do I look? Great, right? Om, let's talk about this car. Wow, finally Om ya, kita ketemu lagi setelah beberapa waktu yang lalu ketemu di tempat yang begitu luas. Sekarang bisa ada di tempat ini. Dan kalau boleh tahu juga, pertanyaan pertama, ini mungkin sering banget tanyain, kenapa bisa jatuh cinta sama Land Rover Om James? Kalau saya boleh bilang satu perkataan aja, adventure. Oh, oke. Wow. The minute you get on a Land Rover, Yeah. your adventure starts. Keren nggak tuh? What is the excitement being in this car, Om James? Jadi gimana ya, kalau kan tadi saya bilang ini adventure ya, begitu kita naik mobil ini kayaknya kita udah mulai the adventure kita gitu. Karena mobil ini kan yang namanya mobil tua, itu kadang-kadang memang harus kita waspada ya, apa remnya jalan apa enggak nih ya, sesuai apa enggak dengan apa namanya, dengan traffic yang sekarang kan cukup cepat. Kalau dulu mungkin ya 60, Iya, pelan-pelan. ya pelan-pelan lah ya, masih bisa dikontrol. Kalau sekarang kan traffic udah lebih cepat. Terus juga lampunya tuh biasanya gurem-gurem gitu. Jadi kita harus hati-hati bawa mobil ini gitu. Oke, berarti udah berapa mobil yang ada di bengkel, di garasi, di rumah juga Om James? Officially Land Rover-nya? ada 4 atau 5. Oh, oke. Om James, I also have some fun facts about this car. Okay, the first fun fact is after World War II, Britain has a lot of stock of aluminum and magnesium called Burma Bright and usually used for the body of Land Rover from first series into Defender. Bener Om ya? Benar, karena waktu itu ada surplus ya. Surplus dari apa namanya bahan aluminium dan itu nama Burma Bright. Itu untuk pesawat sebetulnya. Awalnya pesawat. Awalnya pesawat. Digunakan untuk mobil iya, juga. karena waktu itu terus terang steel tuh rada-rada langka. The second fun fact, the first prototype of this car has different feature. The steering wheel mounted in the middle of the car, not in the left nor the right. Itu nyetir di tengah, gimana tuh Om? Iya, waktu itu kan namanya juga prototype ya. Jadi mereka mau coba-coba gimana cara yang baik untuk mobil ini gitu. Karena itu kan mobil utility sebetulnya, dipakai di apa namanya di farm gitu ya, dipakai di farm. Jadi masih raba-raba lah. If you're familiar with Camel Trophy, it is occasionally called the Olympics of 4x4, and this car usually used to that event. And Indonesia became 4 times hosting this event. Iya. Masih ingat gak Om, di pulau mana aja? Ya, pertama tuh di Sumatera tahun Sumatera. 81 itu Oke. semuanya kalau nggak salah mobilnya itu Range Rover, Range Rover. pada saat Oke. itu. Terus yang kedua di Borneo, waktu itu namanya Borneo. Masih Borneo. Jadi sekarang Kalimantan. Kalimantan. Kan? Nah, ini yang ketiga di Sulawesi. Oh, sampingnya. Ya, Sulawesi. Nah, yang keempat itu ada di Kalimantan. Kembali Kalimantan. Kalimantan. Oh, I see. Tapi ada juga fakta yang cukup unik. Indonesia sekalipun menjadi host country, tapi tidak pernah menjadi peserta. Benar nggak sih Om? Itu benar sekali. Kenapa, Karena Om? waktu itu memang disupport oleh pabrikan ya. Ini apa namanya event ini disupport oleh pabrikan yaitu pabrik mobil Land Rover. Memang di Indonesia sudah ada Land Rover, tapi ini dari pabrikan yang dikumpulkan dari luar negeri semua. Kalau gitu Om, satu kata untuk Land Rover. Adventure. Wow, adventure! Guys, stay there. After the break, we're going to explore the exterior and interior. Stay tuned.
Shortly, we're going to discuss the exterior and interior, and before that, here's a little information about this car. Land Rover has a length of 3.6 meters and a width of 1.6 meters. Meanwhile, the axis of the wheelbase is 2.2 meters. Now we are here in the front side of the car. Let's start from the color first. Om, dari warnanya tadi Om sempat bilang kalau ini adalah aslinya putih. Berarti ada alasan juga kenapa akhirnya ganti. Ini kuning warnanya. Saya suka warna kuning karena pertama it represent Camel Trophy. Camel Trophy itu warnanya kuning. Ya, jadi menurut saya Land Rover synonymous dengan warna ini karena ini namanya Sun Glow. Sun Glow. Sun Glow. Oke. Dan untuk body ada perubahan nggak Om? Nah, ini memang yang disebut series 2A, 2A. Kalau 2A itu lampunya udah di luar sini. Konon waktu mobil ini mau diekspor ke Amerika, mereka bilang, oh nggak bisa di sini, harus di sini katanya regulasinya. Tapi waktu Om dapat lampunya masih original atau? Masih original lampunya, masih original. Ini pun masih original, cuma dalamnya itu, bohlamnya itu udah kita ganti sama yang lebih terang. Lebih terang ya. Oke. Sekarang kita ke bagian depan apa Om? Depan mesin mungkin ya? Ada Ya, grill ini grill original, grillnya memang begini. Oke. Ya, kalau yang sebelumnya kan yang 2 itu kan di sini lampunya. Iya, Depannya, tapi ini yang 2A ya beginilah. Apa namanya? Masih basic ya, masih wire dari kawat-kawat gitu. Oke. And there's a plate. It indicates this car come from. Ada nama kota di Inggris, Solihull ya Om ya, yang menandakan bahwa mobil ini memang berasal dari situ ya. Iya, betul. Satu daerah dekat Birmingham, if I'm mistaken. Dan ini Om buatnya seperti aslinya Om ya? Betul, yang atas ini asli, bawahnya juga asli, bentuknya asli. Tapi ada nama ini. Nah, what is this Om, Blondie? Ya, Blondie kan kalau bahasa Indonesianya kan pirang. Pirang. Ya, betul ya. Ini kan mirip-mirip lah, kuning-kuning pirang gitu. Dan ini sebagai penanda juga bahwa Om tergabung di Land Rover Club Betul, Land Indonesia. Rover Club Nomor registrasi kah atau? Ini nomor registrasi saya nih, nomor anggota. Oke, nah sekarang ini nih. Sepertinya menjadi satu bagian takuti oleh mobil-mobil di luar sana yang dekat dengan ini. Iya, betul. Emang besi begini Om yang begini? Iya, betul. Bempernya, Om? Ini aslinya begini memang. Besi kotak begini. Very simple tapi cukup efektif. Wah, kuat banget Om. Iya. Om, tampilan depannya nggak seperti umumnya mobil ya. Di bagian sini tuh bagian ini jadi kayak menjorok ke dalam ya. Ada alasan khusus nggak sih Om sebenarnya Land Rover membuat seperti ini? Karena apa? Karena mesinnya itu adanya mulai dari sini nih. Jadi kalau dia di sini kan gapnya rada terlalu besar ya. Makanya dimajuin di situ, dimundurin maksudnya. Dimundurin ke situ. Tapi setelah series itu kan Defender. Defender itu maju kemari karena mesinnya lebih panjang. Ya, I kind of curious about this thing. Om, ini apa kok ada begini ya? Bukan antena kan Om atau untuk masak Om? Ini sebetulnya bracket. Bracket ini untuk taruh ban serep. Jadi ada optional untuk taruh ban serep di atas kap mesin. Spare tire di sini. Iya, spare tire kayak gini. Kita buka kap mesin Om. Boleh. Wah, mesin yang cukup sangat jarang saya temui Om. Udah engine swap kah Om? Belum, ini masih asli. Wow, masa asli ya? 2000 cc atau lebih Om? Ya, 2250 cc. Oke. 4 silinder. 4 silinder. Apa sih Om yang menjadi salah satu ya mungkin PR tersendiri ketika memelihara mobil yang umurnya hampir bahkan lebih dari saya Om? Ya, terutama yang paling sensitif adalah karburator. Karena karburator kan dia mixture antara air dengan bahan bakar kan. Nah, disitulah kita biasanya kalau dapat yang sudah aus, spuiernya atau apa itu harus kita ganti. Alrighty, I guess that's enough. Ya. Oke. Kita tutup ya. Ya Om. Oke. Kita boleh ke samping Om? Boleh dong. Oke. Ayo. Now let's move to the side of the car. Kita mulai dari ban dan rimnya dulu kali Om ya. Ini tampilannya memang begitu gagah dan nude gini Om ya? Iya, ini sebetulnya harusnya sih warnanya warna
warna cat biasa. Biasanya putih. Gitu apa namanya untuk warna velg. Tapi kebetulan kita bikin ya sedikit lain dari yang lain, kita bikin galvanil karena kebetulan sama dengan aslinya ini senada. Untuk bannya apakah semua Land Rover juga seukuran ini atau Ya ini? semuanya ukuran ring 16, sorry. 16 ya? Ya ring 16. Oke. Nah kalau ini Om, apa seperti list gini Om ya? Asli juga? Ya ini listnya mau dari pabriknya begini. Ini kita galvanis ulang aja. Ya, jadi ini aslinya mau begini terus sampai belakang nih. Nah. Ini juga kenapa ini begini? Ya kan? Door Kenapa? handle? Ini flush dia. Jadi kalau dia lagi off-road atau apa di pinggir kanan kiri ada ranting, nggak nyangkut pegangannya. Maka terlindung. Terlindung. Oke. Ada yang mencuri perhatian saya nih. Ini untuk naik. Ini footstep nih. Ini footstep. Jadi orang-orang yang kayak seperti saya yang ya relatif udah berumur, kadang-kadang kalau naik ke atas tuh sedikit sulit ya. Oh iya. Jadi saya pakai step itu. Ya. Dan ada berapa jenis untuk roof di Land Rover seperti ini? Ada yang seperti ini, ada yang juga namanya bikini. Bikini, Ya oke. begini cuma sampai sini ya, ditarik di situ ke sini. Terus ada juga yang soft top, yang semuanya sampai sini. Ada jendela di sini. Oke. Nah, terus itu yang soft top, tapi ada juga yang hard top. Oke. Hard top itu station wagon namanya. Itu jadi memang aluminium semua, pintu di belakang. Gitu. Iya, iya, iya. This is the back side of this Land Rover. Let's start with this tail lights. Nah, ini kok terlindung ya Om lampunya nggak kayak depan Om? Dulu ada option untuk pasang ini, ya untuk melindungi ini karena sering kali kan ya kalau kena traffic atau apa kadang-kadang suka kesenggol. Oke. Makanya ditutupin begini. Oke. Gitu. Opsional sih ini. Opsional ya. Tapi ini original Om. Ini original. Oh, I see. Nice. Terus ini kok lucu Om, ada lampu mundur, ada apa nih? Handle. Iya, bukan ini bumper-bumperan lah. Bumper-bumperan kurang lebih ya? gitu. Iya. Kokoh banget nih Om ya. Betul, ini memang stylenya mereka begitu. Dan ini juga mungkin farmer dulu bisa taruh alatnya, gantung alatnya di sini. Boleh buka nggak Om? Boleh. Oke. Nah, ini tinggal ke bawahin. Bisa buat duduk-duduk ngopi. Bisa buat duduk-duduk kopi, masak ya. Iya. Mie instan tuh. Tapi kok it looks funny ya? Kok pendek Om? Ya karena ini yang basicnya ini yang short namanya. Itu kalau incinya 88 inci. Dan ini Om tambahkan instrumen panel kayu-kayu tambahan ya? Tambahan ini kayu Optional ya? jati. Iya kalau di sana kan nggak ada kayu jati asli. Ya. Ini kayu jati. Hard knocking wood. Oke. Well, I guess that's enough Om. Oke. Now let's explore the interior of this Land Rover. Boleh Om ya ke dalam ya? Boleh. Oke. Om James, satu momen yang selalu saya tunggu dalam setiap episode dari Auto Day berada di dalam mobil. Dan kalau dilihat-lihat, dan saya juga mengingat-ingat ya, there's something in common ketika berada di mobil-mobil lawas, yaitu tampilannya begitu simple ya Om ya. Kita mulai dari sebelah sini dulu Om ya, panel-panel instrumen ini. Memang beginikah dari aslinya atau sempat ada perubahan? Ini asli semua, ya ini asli semua. Series 2 sama 2A, itu dashboardnya semua dari metal. Ini metal semua, nggak ada plastik. Nah, untuk tuas persneling, dari awal juga seperti ini Om? Nggak ada apa emblem atau logo di... Nggak ada, memangnya polos aja sebetulnya. Polos aja ya? Ya, Oke. Ini aftermarket kita beli, ada penunjuk reverse, 1, 2, 3, 4. Hanya 4 maju dia. Maju, ya. benar, harus bedakan ya. Oke. Iya. And what is that red and yellow? Red and yellow ini adalah untuk posisi kita high and low. Kalau mau 4x4 Oke. gitu ya, kita tinggal masukin aja. And now the steering wheel. Emang sebesar ini Om? Berapa Betul. diameter berapa sih Om steering wheelnya? Ini 15-an nih, 15 inch. Udah kayak pelek ya? Ya, 15 ini. This is the origin version? Yes, ini original kayak gini. Alright, now ini dia untuk bagian kursi atau chairnya. Emang 3 baris seperti ini? Betul, Om? aslinya begini. Walaupun orang sana tuh gede-gede gede-gede ya. Tuh, seperti saya atau seperti Cesar. So guys, maybe, just maybe, in a short moment I'm going to drive this car. See you after the break.
guys, now I'm trying to drive this car. James, wish me luck ya. Alrighty. Should be okay. Should be okay. Thank you for helping then. Okay. Yes, it is so high. Yeah. Commanding position. Yes. Semua terlihat rendah, terlihat kecil. Kalau visibility ya mungkin nggak terlalu luas Om ya. Apa karena mungkin juga jadi faktor kenapa Inggris membuat mobil seperti ini untuk keamanan, militer, Betul. Betul. Iya Om. I see. Om ini udah power steering? Sudah. Oh. That's the only thing. But you don't see the power, the ini kan. Kalau nggak ya lumayan berat. Iya. It's the only thing that change. Untuk suara ini menjadi salah satu ciri khas dari Land Rover Om ya. Yes. Menderu dan sepertinya ya orang juga akan terbangun ketika mendengar atau melihatnya Om ya. Betul. Oke. Om, pada saat mendapatkan mobil ini pertama kali, expect-nya apa sih Om? Saya expect bahwa mobil ini bisa dipakai di segala medan. Oke. Jadi waktu kan kita lihat di TV atau di video atau di sinema itu kan ada mobil-mobil begini yang memang dipakai untuk orang-orang adventure gitu kan. Kan ada apa namanya semboyan gitu. Kalau pakai Land Rover, no road, no problem. Setuju sih itu ya. Jadi nggak ada jalan pun kita bikin jalan. Nggak masalah. Benar. Tapi memang ini didesain untuk jalan jelek sebetulnya. Jadi dipakai di farm, di farming di apa di kebun-kebun gitu ya, di mining industri gitu. Memang jalannya memang kurang bagus ya, jalan yang jelek dan malahan jalan bukan yang aspal gitu, masih jalan tanah. Itu memang saya tahu nih mobil apa namanya memang jagonya di situ. Untuk perawatan sendiri ada budget khusus kah? Atau harus 3 bulan sekali kah? Atau mungkin spare part yang harus diganti kah? Gimana Om James? Kebetulan mobil ini kan di-rebuild kira-kira 7 tahun yang lalu ya. Jadi sebetulnya perawatannya semacam mobil biasa aja. Ya, kalau ganti oli ya ganti filter gitu ya. Jadi itu aja sih sebetulnya sekarang ini. Ini untuk konsumsi bahan bakarnya, tadi Om sempat bilang bahwa apa aja masuk, tapi utamanya bensin kan Om? Iya bensin ini, bensin. Tentunya kita pakai bensin yang dari Pertamina ya. Ya jadi makan bensinnya cukup lumayan. Ini mungkin 1.7 ya, atau 1.7 lumayan. Lumayan memang. Karena apa? Karena memang mesin ini mesin kuno. Ya dia karburatornya walaupun satu tapi rada aus ini mobil. Kalau sekarang ada nggak sih mungkin teman-teman, kolega, kenalan Om yang naksir mobil ini dan berniat membeli? Kalau ini mobil tidak dijual karena ada emotional attachment. First love ya? Yeah. My first Land Rover. First Land Rover. Om, so what is the difference between Landy and Lady? Semuanya sama. Artinya Landy juga harus dielus supaya dia behave. Kalau Lady juga perlu dielus dong. Biar tambah sayang sama kita. Om, ketika memiliki mobil ini sekitar 7 tahun yang lalu, berarti udah bisa berbagi tips dong. Bisa. Do's and don'ts-nya apa Om? Oke, pertama kali tentunya kalau kita melihat satu mobil Land Rover, kita lihat dulu keabsahannya. Kita lihat dulu surat-suratnya ada apa enggak, kalau tidak ada bisa dilengkapin enggak gitu kan. Yang kedua tentunya kita lihat daripada kondisi daripada mobilnya itu sendiri, masih asli enggak. Aliran kita mau kemana nih, apakah kita memang mau asli semua atau kita mau kombinasi ya, atau kita memang mau mismatch. Artinya mismatch itu artinya mesinnya lain, gearboxnya lain, tapi utuh bentuk mobilnya sama. Om, kapan-kapan saya diajak camping dong. Oke. Boleh? Ya dong. Asik. It's a deal? Ya setia. Dekat-dekat dulu aja ya. Dekat-dekat dulu ya. Yeah, Bener okay. dong? Ditunggu ya. Yeah. Alright, well, guys, it's a British pride. So if you wanna feel like a British, then you have to buy, feel, and experience this car. Om, thank you banget ya. Thank you, man. Ditunggu campingnya. Guys, see you next week. Bye.